pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Yang jelas guru yang punya tantangan. Bukan juga kamus dulu. Cacing kamus dulu, nak cari Google dulu, nak searching yang jelas. Nah, pengisian formasi yang belum mendesak. Pengisian formasi pegawai yang belum mendesak. Yang kedua, mengendalikan pembayaran honorarium yang tidak wajib. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Siswa dan guru kesulitan memahami kosakata bahasa Palembang pada muatan lokal yang berbeda dengan percakapan sehari-hari. Pemprov Sulsel dorong penguatan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah di tengah keterbatasan anggaran. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Siswa dan guru kesulitan memahami kosakata bahasa Palembang yang berbeda dengan percakapan sehari-hari. Penerapan muatan lokal bahasa Palembang di sekolah dinilai mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengenal bahasa daerah sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Program ini diharapkan salah satu upaya menjaga warisan leluhur agar tetap dikenal oleh generasi muda. Wakil Kepala Kesiswaan SD Negeri 23 Palembang Muslim mengatakan, pembelajaran bahasa Palembang telah diterapkan selama kurang lebih 3 tahun. Menurutnya, kehadiran mata pelajaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih memahami bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Palembang. Saat ini pembelajaran bahasa Palembang diterapkan bagi siswa kelas 3 hingga kelas 6. Sementara siswa kelas 1 dan kelas 2 belum mengikuti mata pelajaran tersebut karena disesuaikan dengan jenjang pembelajaran di sekolah. Menurut Muslim, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah tantangan, terutama karena materi yang diajarkan berbeda dengan bahasa Palembang yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Baik siswa maupun guru kerap harus mencari referensi melalui kamus maupun internet untuk memahami kosakata dan istilah yang digunakan dalam pembelajaran. Muslim menjelaskan bahwa bahasa Palembang dalam muatan lokal menggunakan ragam bahasa yang lebih halus dan baku. Sebagai contoh, penggunaan kata kulo yang berarti saya merupakan salah satu bentuk bahasa yang jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakat Palembang. Yang jelas guru yang punya tantangan. Bukan juga kamus dulu. Cacing kamus dulu, nak cari Google dulu, nak searching yang jelas. Dan sehingga menyampaikan dengan siswa itu cak pula ngomong cak itu kan nabi lah itu. Baik Pak, bahasa Palembang yang kita gunakan sehari-hari ini apakah beda Pak dengan bahasa Palembang yang di muatan lokal ini Pak? Beda. Beda sekali Pak ya? Jauh nih beda. Yo. Ia juga menegaskan bahasa Palembang tidak sama dengan bahasa Jawa. Menurutnya, bahasa Palembang merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu yang memiliki karakteristik tersendiri dengan pilihan kosakata yang lebih halus dalam ragam tertentu. Kedepan, pembelajaran bahasa Palembang diharapkan mampu mendorong siswa untuk beradaptasi dalam berbagai kegiatan seperti lomba pidato, bercerita, maupun seni berbahasa Palembang. Kegiatan tersebut dinilai dapat memperkuat kecintaan terhadap budaya daerah sekaligus melestarikan identitas lokal. Melalui muatan lokal ini, Muslim berharap lahir generasi yang tidak hanya memahami bahasa daerah, tetapi juga mampu menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya di Palembang. Berbagai unsur budaya seperti sastra, lagu daerah, hingga tradisi lokal diharapkan tetap menjadi aset penting yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sementara itu pendengar, budayawan Sumsel Febri Alintani menyambut baik upaya kurikulum bahasa daerah pada dunia pendidikan khususnya di tingkat SD. Menurutnya, saat ini penggunaan atau pengenalan bahasa daerah khususnya bahasa Palembang sudah jauh menurun dan generasi muda harus kembali dikenalkan agar bahasa lokal atau daerah ini tidak hilang atau dikenal.
Dengan memasukkan kurikulum ini, maka anak-anak atau pelajar masih tetap bisa belajar dan mengenal secara mendalam tentang bahasa daerah yang merupakan kemajuan budaya. Bahasa merupakan salah satu objek kemajuan kebudayaan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terkait dengan bahasa halus Palembang atau Bebaso yang telah masuk kurikulum lokal tingkat SD dan tingkat SMP di Palembang tahun 2024-25 sangat baik saya kira karena bahasa Palembang halus ini atau Bebaso itu sudah mulai langka dipraktikkan oleh masyarakat Palembang. Generasi muda umumnya hampir tidak memahami lagi bagaimana Bebaso atau berbahasa halus Palembang. Sedangkan bahasa ini bahasa yang menjadi ciri kesopan santunan atau keramah tamahan seseorang Palembang atau wong Palembang ketika mereka bertemu kepada orang yang dihormati atau dihargai, seperti misalnya dengan orang tua dan apalagi kepada mertua menggunakan bahasa halus ini. Dan saya kira sejak tahun 80-an ke atas hampir-hampir tidak digunakan lagi oleh masyarakat Palembang. Maka dengan dia ajarkan lagi atau menjadi kurikulum lokal Palembang, harapan kita bahasa atau Bebaso Palembang ini akan dikenali oleh generasi muda di Palembang dan mudah-mudahan akan dipraktikkan lagi di masyarakat, terutama wong Palembang asli itu dapat menggunakan bahasa Palembang sebagai ciri bangsa atau suku yang beradab. Pendengar, Febri juga menuturkan jika bahasa di Sumsel khususnya tidak hanya terpaku akan bahasa Palembang saja, melainkan masih banyak bahasa lokal atau daerah lainnya yang kaya akan tutur kata dan bahasa yang perlu dipahami generasi muda saat ini. Di tengah maraknya orang tua mendorong anak-anaknya untuk pandai berbahasa asing. Baik pendengar, bahasa Palembang ini merupakan salah satu bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Sumatera Selatan. Namun di tengah perkembangan zaman dan semakin dominannya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing, penggunaan bahasa Palembang di kalangan generasi muda dinilai semakin berkurang. Salah satu gagasan yang muncul untuk menjaga kelestarian bahasa daerah ini adalah dengan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Lantas seberapa efektifkah langkah tersebut dalam menjaga bahasa Palembang agar tetap hidup dan digunakan oleh generasi penerus? Berikut wawancara singkat bersama pegiat budaya Sumsel, Ki Edi Susilo. Ki Edi, menurut Ki Edi seberapa penting upaya memasukkan bahasa Palembang ke dalam kurikulum sekolah sebagai langkah untuk menjaga warisan budaya dan identitas masyarakat Sumatera Selatan? Jadi memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah kita itu sangat penting. Setidaknya itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah mencegah kepunahan penutur bahasa asli. Saat ini bahasa Palembang yang halus itu kian jarang dituturkan oleh generasi muda, ya kan? Makanya kita perlu untuk mengintervensi ini dan memasukkan ini ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah supaya bahasa ini tidak hilang gitu loh. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting untuk segera dilakukan. Yang kedua adalah
benteng identitas gitu. Jadi kita ini setiap daerah itu kan punya karakter dan ciri khas. Semisal Palembang ya kita punya karakter Palembang dan salah satunya adalah bahasa daerah gitu kan. Nah, di tengah gempuran globalisasi ini, rasa kebangsaan itu harus ditanamkan dengan kuat kepada generasi muda ya. Caranya dengan memasukkan bahasa daerah dan tulisan daerah ke dalam kurikulum kita, ya kan? Terus selanjutnya adalah kita bisa untuk memasukkan ini aksara daerah atau tulisan daerah atau bahasa daerah untuk juga kita memahami bahwa teks-teks kuno kita itu masih menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau ada penutur bahasa daerah maka kebudayaan-kebudayaan kita di Sumatera Selatan ini bisa kita jaga, atau dalam bahasa lain kita menjaga kepribadian kita secara nasional dalam hal berbudaya, khususnya di Sumatera Selatan, lebih khusus lagi di kota Palembang. Oke, jika bahasa Palembang diajarkan di sekolah, menurut Ki Edi, metode seperti apa yang paling efektif agar generasi muda tidak hanya mampu memahami, tetapi juga tertarik menggunakan bahasa Palembang dalam kehidupan sehari-hari? Kalau metode apa yang akan kita pakai untuk mengajarkan budaya daerah ini atau tulisan daerah ini, kalau saya boleh menyarankan adalah kita menggunakan Among System. Apa itu Among System? Among System adalah metode pendekatan pembelajaran dengan konteks ngemong atau kita sebagai teman belajar, ya kan. Nah, ini bisa kita kemas, semisal biar tidak membosankan kita bikin semacam digitalisasi, atau karena anak-anak sekarang suka game ya kita bikin game-game yang interaktif gitu kan. Kita buatkan komik-komik digital, terus kita buatkan konten-konten pendek di TikTok atau di Instagram untuk mengenal kosakata daerah secara menyenangkan. Nah, ini jadi menarik, sehingga pendekatannya itu pendekatan Among atau kan di Among System itu ada Tuturi Handayani, Eng Harso Sungtulodo, Eng Madyo Mangunkarso. Nah, kita menggunakan metodologi Eng Madyo Mangunkarso kita sebagai teman dalam mereka belajar. Terus selanjutnya kita menggunakan seni tutur atau kita mempraktekkan langsung, ya kan, bahasa daerah itu di dalam panggung-panggung budaya. Nah, ini akan sangat efektif untuk kita melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah, sehingga murid-murid di sekolah-sekolah atau siswa-siswa di sekolah-sekolah itu tidak bosan, ya kan. Jadi belajar kita itu ya menggunakan seni tutur gitu loh. Terus selanjutnya kita menggunakan pembelajaran yang tidak hanya sekadar hafalan gitu kan, tapi kita menggunakan langsung praktek-praktek yang kontekstual di dalam pembelajaran sekolah. Misal kita langsung berpraktek bagaimana menerapkan bahasa daerah ketika menghadapi orang tua, bagaimana menggunakan bahasa daerah ketika menghadapi teman sebaya, bagaimana penggunaan bahasa daerah dengan guru atau pengajarnya atau pamongnya. Nah, Among System adalah salah satu sistem terbaik menurut saya untuk melakukan pembelajaran bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Ki, selain melalui pendidikan formal, apa saja langkah yang perlu dilakukan pemerintah, keluarga, dan pegiat budaya agar pelestarian bahasa Palembang dapat berjalan secara berkelanjutan di tengah perkembangan zaman? Yang pertama, pemerintah daerah harus membuka ruang seluas-luasnya. Selain dalam kurikulum tadi juga ruang publik, fasilitas umum di daerah-daerah sebaiknya di Provinsi Sumatera Selatan ini dan atau di Kota Palembang ini menggunakan juga aksara-aksara daerah, sehingga terfasilitasi apa yang dilakukan oleh pembelajaran anak-anak di sekolah-sekolah itu gitu loh. Nah, terus selanjutnya juga posisinya adalah kita menciptakan ruang panggung-panggung kebudayaan dan kesenian, sehingga mereka mempelajari di sekolah itu ya ada manfaatnya gitu loh, ada manfaatnya. Terus kita bikinkan festival budaya semisal seperti itu, atau yang sesuai lah, yang sesuai dengan generasi Z dan Gen Alpha saat ini gitu kan. Nah, lalu peran keluarga bagaimana? Keluarga itu adalah benteng utama bagaimana kita menjaga budaya daerah kita. Artinya kita harus menggalakkan satu semangat bersama supaya di dalam lingkungan keluarga di Kota Palembang ini atau di Sumatera Selatan itu harus menggunakan bahasa tuturnya itu menggunakan bahasa Palembang, sehingga
bahasa ibu, kita sering menyebutnya bahasa daerah, ini kan bahasa ibu ya, secara alamiah itu akan transfer ke anak-anak. Jangan gengsi mentang-mentang ini abad kekinian gitu kan, kita jadi gengsi menggunakan bahasa daerah. Tidak, kita harus tetap menjaga kelokalan kita sehingga kebudayaan kita secara nasional ini bisa terjaga. Bukankah sari-sari atau puncak kebudayaan nasional adalah budaya daerah? Nah, maka dari itu kita harus menjaga pelestariannya. Dan di tengah masyarakat bagaimana? Di tengah masyarakat kalau bisa dalam musyawarah dan lain sebagainya, kita tetap menggunakan adat dan istiadat atau budaya daerah. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita lakukan selain melalui pendidikan formal. Jadi pemerintah harus mendukung dan membuka ruang seluas-luasnya bagi perkembangan adat dan budaya daerah kita. Jadi begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ki Edi atas waktunya. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pegiat budaya di Provinsi Sumatera Selatan, Ki Edi Susilo. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Beralih ke informasi lainnya, Pemprov Sumsel dorong penguatan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah di tengah keterbatasan anggaran. Kemampuan fiskal sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menghadapi tantangan di tengah tingginya beban belanja pegawai dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal agar pembangunan tetap berjalan secara berlanjut. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai solusi atas persoalan tersebut bukan dengan mengurangi jumlah aparatur sipil negara, melainkan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAN. Pemerintah kabupaten dan kota didorong mengoptimalkan potensi pendapatan serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inovatif. Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah juga diminta melakukan efisiensi belanja. Langkah yang disarankan agar lain menunda pengisian formasi yang belum mendesak, mengendalikan pembayaran honorarium yang tidak bersifat wajib, serta meninjau kembali pemberian tunjangan yang bersifat kebijakan. Kepala BPKAD Sumatera Selatan Yosi Herfandi mengatakan pemerintah daerah harus berfokus pada peningkatan total pendapatan melalui optimalisasi seluruh sumber-sumber pendapatan yang dimiliki sehingga struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD menjadi lebih sehat dan kuat. Menunda pengisian formasi yang belum mendesak, pengisian formasi pegawai yang belum mendesak. Yang kedua, mengendalikan pembayaran honorarium yang tidak wajib. Yang ketiga, meninjau kembali pemberian tunjangan yang bersifat kebijakan. Kita juga harus meningkatkan total anggaran pendapatan. Jadi di sini kita mengoptimalkan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap upaya penguatan kapasitas fiskal tersebut dapat meningkat kemandirian daerah di tengah tantangan keterbatasan anggaran. Dengan demikian, pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan aparatur tetap dapat terjaga secara berkelanjutan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, BMKG beri peringatan dampak iklim global El Nino dapat memicu kekeringan di Sumatera Selatan yang lebih panjang selama 3 hingga 6 dasarian. Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai meningkat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan seiring memasuki puncak musim kemarau. Kondisi tersebut mendorong petugas memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi meluasnya titik api.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, prediksi penguatan fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi kondisi cuaca. Menurutnya, peningkatan frekuensi kebakaran hutan dan lahan baru mulai terjadi dan berpotensi semakin meningkat pada Agustus hingga September seiring puncak musim kemarau. Secara frekuensi peningkatan tajam terus terjadi dan secara umum BMKG juga sudah memprediksi hal ini bahwa El Nino akan menguat dan ini baru start aja ini baru naik frekuensinya dan bisa jadi akan lebih banyak lagi kebakaran di bulan Agustus dan September. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto mengatakan, Sumatera Selatan saat ini tengah memasuki puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena iklim global atau El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih lama. Ternyata kalau kita lihat dari sisi fenomena globalnya, saat ini juga musim kemarau yang berlangsung secara umum di wilayah Indonesia itu secara bersamaan dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena iklim global yaitu yang bernama El Nino. Tentunya beberapa dampak dari fenomena iklim global berupa El Nino ini tentunya akan memperparah kondisi kekeringan bahkan di beberapa wilayah. Awal musim kemaraunya itu mengalami kemajuan, bahkan beberapa zona musim yang ada di Sumatera Selatan itu musim kemaraunya itu bisa berlangsung lebih lama antara 3 dasarian sampai dengan 6 dasarian. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka atau membersihkan area perkebunan maupun pertanian. Sinergi antara pemerintah, petugas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan hingga aksi kriminalitas mewarnai berita yang menarik perhatian publik di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Rangkuman berita pilihan tersebut kami rangkum dalam Kilas Sumsel yang disampaikan Rian Apridani. Kilas Sumsel. Kilas Sumsel pekan ini kami awali dari Kabupaten Muara Enim. Kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan hingga meluas mencapai 8,5 hektar. Peristiwa yang berlangsung sejak pekan terakhir Juli 2026 itu memicu kesiapsiagaan penuh dari tim penanggulangan bencana daerah. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Manggala Agni, TNI, dan Polri terus berjibaku memadamkan kobaran api di lokasi kejadian. Upaya pemadaman memakan waktu ekstra akibat jarak tempuh lokasi yang jauh serta tiadanya curah hujan di wilayah tersebut. Selain penanganan darat, pemadaman turut diperkuat dengan pengeboman air menggunakan 2 unit helikopter waterbombing. Pemerintah daerah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah perluasan titik api. Selanjutnya dari Kabupaten Musi Banyuasin. Kepolisian Resor Musi Banyuasin berhasil menggerebek sebuah tempat penyulingan minyak ilegal di wilayah hukumnya. Dalam operasi penindakan tersebut, aparat mengamankan sebanyak 50.000 liter BBM hasil olahan beserta peralatan produksi. Pengungkapan kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang resah terhadap aktivitas ilegal kilang minyak tak berizin di wilayah pemukiman mereka. Tugas menyita puluhan ton minyak tanah, bensin olahan, serta solar hasil penyulingan yang siap didistribusikan. Tindakan tegas ini menjadi bagian dari komitmen penegak hukum untuk memutus rantai aktivitas penyulingan ilegal yang berisiko tinggi memicu kebakaran. Polisi menegaskan akan terus memburu para pelaku utama dan pemilik modal di balik operasional kilang ilegal tersebut. Kebakaran lahan gambut kembali melalap kawasan Desa Pulau Gemantung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kobaran api yang membakar sekitar 5 hektar lahan warga tersebut memicu kekhawatiran meluasnya kabut asap di kawasan sekitarnya. Personel Manggala Agni Daob Sumatera 17 bersama BPBD Oki diterjunkan ke lokasi untuk melakukan isolasi dan pemadaman titik api. Keterbatasan sumber air di area gambut memaksa petugas memanfaatkan air dari kanal-kanal terdekat menggunakan mesin pompa portable.
Meskipun sebagian area berhasil dipadamkan, petugas tetap disiagakan di area gambut guna mengantisipasi kemunculan bara api di bawah permukaan tanah. Pemkab Oki menetapkan status siaga tinggi mengingat daerah ini terdaftar dalam zona merah Karhutla, Sumatera Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil menangkap seorang residivis yang kembali menjalankan aksi pengedaran obat-obat terlarang jenis ekstasi. Penangkapan tersebut dilakukan melalui skema penyamaran petugas yang berpura-pura menjadi pembeli. Pelaku yang tidak menyadari jebakan petugas ditangkap tanpa perlawanan saat hendak menyerahkan barang haram di lokasi pertemuan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah butir pil ekstasi siap edar yang diduga dipasok dari luar kota. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Lubuk Linggau untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lanjutan. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi para pelaku pengedar narkotika yang merusak generasi muda di kota Lubuk Linggau. Kabupaten Banyu Asin secara resmi ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore Anak Soleh tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta membina karakter Islami generasi muda di tingkat MTS dan MA. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan kesiapan penuh dalam memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana selama acara berlangsung. Dukungan tersebut mencakup penyediaan tenaga medis serta unit ambulans dari Dinas Kesehatan untuk menjamin keselamatan para peserta. Ajang tingkat provinsi ini diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan santri dan pelajar dari berbagai pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Selain sebagai wadah silaturahmi, acara ini diisi dengan berbagai kompetisi edukatif berbasis penilaian keagamaan. Kilas Sumsel. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Siswa dan guru kesulitan memahami kosakata bahasa Palembang pada muatan lokal yang berbeda dengan percakapan sehari-hari. Pemprov Sumsel dorong penguatan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah di tengah keterbatasan anggaran. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.